Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Nafza 6C, jurusan Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan berikut adalah video perkenalan dari kami. Halo semua, perkenalkan nama saya Yunita Indrasari. Perkenalkan, nama saya Yang Rinda Socha. Dan perkenalkan juga dosen kami, dosen mata kuliah penanganan Nafza, Bapak Ismet Firdaus, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait program yang akan kami laksanakan. Pertama-tama, kami akan membacakan nama program kami, yaitu Lomba Mural sebagai upaya preventif Nafza tingkat primer. Tujuan program yang pertama, memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan Nafza. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian Nafza. Yang ketiga, menimbulkan jiwa kreativitas mereka. Sasaran lomba mural kami sebagai upaya preventif Nafza tingkat primer yaitu adalah siswa tingkat SMA sederajat se-Jabodetabek. Manfaat program 1. Menanamkan kesadaran. Pengetahuan dan pemahaman saja tentu tidak cukup. Para pelajar perlu diberi kesadaran untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan pengetahuan mereka. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis. Untuk tidak mudah terperangkap dalam jebakan narkoba, para pelajar perlu memiliki sikap kritis. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu membangun jiwa positif. Pada usia anak SMA, di sini adalah masa di mana anak sedang mengeksplor banyak hal. Oleh karena itu, alihkan aktivitas mereka ke aktivitas yang positif seperti menggambar mural ini, yang dimana juga gambar akan berisi pesan yang mudah dicerna oleh generasi muda. Waktu pelaksanaan program. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Tempat pelaksanaan program. Program ini akan dilaksanakan di lapangan belakang kampus UIN Jakarta. Pelaksanaan program kegiatan. Program kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial. Bentuk program 1. Informasi. Yang dimaksud dengan informasi di sini adalah gambar-gambar mural yang dibuat ini mengandung makna atau informasi tertentu. 2. Edukasi. Edukasi merupakan bentuk program kegiatan yang sangat penting. Dengan mural, para anak muda mendapatkan edukasi dengan cara yang fresh dan mudah dipahami. Nafza, narkotika, psikotropika, dan zat aktif adalah bahan yang bisa masuk ke dalam tubuh terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan seperti morfin, heroin, ganja, dan kodein. Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif dalam perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti sabu-sabu, nipam, ekstasi, dan angel dust. Selanjutnya, zat adiktif adalah zat yang mampu mempengaruhi kinerja fungsi biologis dan menyebabkan ketergantungan seperti alkohol, nikotin, dan lem. Berikut adalah dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, seperti tertular HIV, overdosis, hepatitis, dan kematian. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, seperti dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, dalam bidang sosial, seperti berbuat kriminalitas dan sering bertengkar. Lanjutan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Dalam bidang ekonomi, seperti kehabisan uang dan juga banyak hutang. Selanjutnya, dalam bidang hukum, seperti orang yang dapat narkoba itu dampaknya akan direhabilitasi, bahkan dapat dipenjara. Materi yang selanjutnya yaitu pencegahan primer Nafza. Pencegahan primer artinya
Tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini supaya orang tidak menyalahgunakan narkoba. Setelah kita mengetahui pengertian pencegahan primer nafza, lalu kita akan membahas tentang tujuan pencegahan primer nafza. Tujuan pencegahan primer nafza yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan nafza. Sasaran pencegahan primer. Yang menjadi sasaran pencegahan primer adalah anak atau remaja, keluarga atau kesatuan masyarakat yang belum terkena masalah penyalahgunaan nafza. Kegiatan upaya pencegahan primer nafza yaitu ada penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, dan yang terakhir ada pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Program preventif pencegahan primer nafza. 1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba yang berisi mengenai informasi akan bahaya narkoba. Contohnya seperti poster dan mural. 2. Penyuluhan seluk-beluk narkoba bersifat dialog dan disertai sesi tanya jawab. Contoh seperti seminar dan ceramah. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan menjadi lebih efektif. Biasanya dilakukan di sekolah atau kampus, seperti latihan diskusi, berpidato, dan latihan menolong bagi para penderita. Kasus penyalahgunaan nafsa di Indonesia terbilang banyak didominasi oleh generasi muda. Generasi muda yang terpapar lebih rentan mengkonsumsi narkotika dalam jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu yang cukup lama untuk mengkonsumsi narkoba. Dan pada tahun 2018, dihitung dari 13 provinsi di Indonesia, angka penyalahgunaan nafsa sekitar 2,29 juta orang yang didominasi oleh anak muda. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada usia sekitar 15-35 tahun atau bisa dibilang generasi milenial. Untuk itu, generasi milenial di luar sana, mari kita jauhi narkoba dan dekati agama. Jadilah generasi milenial yang cerdas. Hai teman-teman, sedikit ingin menyampaikan pesan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh teman-teman saya, generasi milenial di luar sana. Jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba, karena banyak kemudaratan di dalamnya. Sebab kita sebagai generasi muda mempunyai masa depan yang sangat amat panjang. Kalau kita dihadapkan dengan narkoba, masa depan kita tidak akan baik, teman-teman. Maka dari itu, jauhi narkoba. Jangan pernah coba-coba sekalipun, karena bila kalian mencobanya sekalipun saja, itu akan berakibat buruk bagi kalian. Nah, Silva punya pantun nih teman-teman. Si babak minum boba, minumnya pakai pepaya. Jangan coba-coba sama yang namanya narkoba, karena itu berbahaya. Teman-teman kan tadi udah lihat video sebelumnya. Teman-teman masih mau deket-deket nggak sama narkoba? Betul banget teman-teman, tindakan yang harus teman-teman ambil yaitu untuk jauh-jauh dari narkoba. Karena sebagai penerus bangsa, narkoba bukan hanya merusak masa depan kita, tapi juga bisa merusak tubuh kita sendiri, baik itu secara psikologis maupun fisik kita. Dari fisik, teman-teman bisa mudah lemah, letih, lesu. Tentunya teman-teman gak mau kan ngerasain hal itu. Makanya teman-teman, kita harus stay jauh-jauh dari yang namanya narkoba dan teman-temannya, supaya kedepannya kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang gemerlang. Oh ya teman-teman, aku punya pantun nih buat teman-teman. Jalan-jalan ke kota Jakarta, naik kapal, turun ke Bali. Jangan coba-coba deh deketin narkoba, karena itu merugikan diri. Akibat wabah COVID-19 atau biasa disebut dengan corona, kita semua mengurangi kegiatan sehari-hari kita dengan stay at home. Nah, aku kasih tips ya, biar teman-teman gak bosan seharian di rumah. Kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona dengan mengikuti Germas. Apa sih itu Germas? Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Yang bisa teman-teman lakuin adalah makan dengan gizi yang seimbang, selalu menjaga kebersihan lingkungan, minum air mineral 8 gelas per hari,
Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Oh ya teman-teman harus rajin mencuci tangan pakai sabun dan gunakan atau tutup mulut dengan lengan atas di bagian dalam. Sayangi diri kita dan orang lain dengan cara mengikuti stay at home. Sekian pemaparan program dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.